Semakin maraknya prostitusi di tanah air membuat resah masyarakat. Dari prostitusi kelas menengah ke bawah hingga prostitusi kelas elit kian menjamur. Dari kasus-kasus seperti terbunuhnya janda cantik Dedeh Alfi Sahrin dan juga yang terbaru tertangkap basahnya RA. Makin menjamurnya dunia kelam ini tentu saja terbantu dengan makin canggihnya teknologi. Berbagai macam transaksi haram ini bisa dilakukan tanpa bertemu muka sehingga sulit tercium oleh pihak kepolisian. Namun beberapa kasus prostitusi berikut ini berhasil diungkap. Inilah 7 kasus prostitusi menghebohkan di Indonesia versi On The Spot. Sabtu dini hari lalu, petugas Polres Jakarta Selatan menangkap tangan RA dan seorang perempuan berinisial AA di sebuah hotel bintang 5. Mereka ditangkap di salah satu kamar saat diduga akan bertransaksi dengan seorang pria hidung belang. RA memang dikenal sebagai mucikari dari prostitusi kelas kakap. Menurut pihak kepolisian, mucikari menjajakan AA dengan mengandalkan komunikasi digital. Dari penangkapan tersebut, terkuak bahwa RA mematok harga minimal 80 juta sampai 200 juta terhadap satu perempuan penghibur. Selain mematok harga yang fantastis, RA dan wanita binaannya hanya menerima pelayanan di hotel berbintang. Yang mengejutkan, sang mucikari menginformasikan kepada polisi mengenai jaringan mucikari artis. Sejumlah nama sudah disampaikan, dan polisi sedang menelisik nama-nama mucikari yang disebut RA. Bahkan belakangan, sejumlah inisial nama para artis yang diduga menerima panggilan tersebar di dunia maya. RA yang kini menjadi tersangka mengaku memiliki koleksi 200 orang penjajah cinta. Atas perbuatannya, RA dijerat KUHP pasal 296 kejahatan terhadap kesusilaan dan 506 tentang mucikari atau perdagangan prostitusi. Tanggal 11 April lalu, seorang wanita berusia 27 tahun bernama Dedeh Alfi Sahrin ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Jalan Tebet Utara 15C nomor 28 RT 007 RW 001 Tebet Timur, Jakarta Selatan. Wanita yang cukup sering dikenal sebagai Tata Cabi ini meninggal dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Leher wanita ini diketahui terlilit kabel, mulut disumpal kaos kaki saat pertama kali ditemukan di kamar kosnya. Wanita yang berprofesi sebagai wanita panggilan ini ternyata meninggal karena dibunuh oleh salah satu pelanggannya yang berinisial MRS. Ternyata aksi nekat MRS itu disebabkan masalah sepele. Dia tersinggung karena disebut bau badan. MRS yang dongkol lantas menyumpal mulut Tata dengan kaos kaki miliknya, lalu menjerat leher korban dengan kabel. Mei 2013 silam, nama Ahmad Fahtona ramai menjadi pemberitaan di media tanah air. Selain diduga terlibat dalam kasus dugaan suap impor daging, belakangan terungkap soal kedekatannya dengan sejumlah wanita cantik. KPK pun langsung bertindak, sebab Fahtona diketahui memberikan sejumlah barang berharga seperti mobil kepada wanita-wanita cantik itu. KPK menduga hal itu sebagai pencucian uang yang dilakukan Fahtona. Tersangka penerima suap kuota impor daging sapi ini diduga telah menyebar uang puluhan miliar rupiah kepada 45 perempuan. Kala itu Ahmad Fahtona diciduk oleh KPK di sebuah hotel. Tak sendiri, Ahmad Fahtona tengah berduaan dengan seorang mahasiswi cantik bernama Maharani Sutio. Krisis moral benar-benar sedang terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Mei 2014 silam muncul kabar yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya arisan seks di kalangan pelajar SMA. Kabar arisan seks di kalangan pelajar itu awalnya didengar RPG dari aktivis Serikat Petani Indonesia.
Eka Kurniawan Sago Indra semasa ia berkampanye sebagai caleg Partai Nasdem untuk DPRD Sumbar kala itu. Kabar tersebut semakin meluas setelah mengurus MUI, Ormas Islam, dan LKAM 50 kota menggelar pertemuan. Dalam pertemuan tersebut terungkap ada 3 pelajar yang baru-baru ini tidak ikut ujian nasional karena hamil di luar nikah. Setelah ditelusuri, ketiga pelajar di wilayah selatan Kabupaten 50 kota itu ternyata hamil di luar nikah akibat ikut arisan seks. Agustus 2013 silam, Polresta Bogor Malang mengamankan sebanyak 28 ABG di bawah umur yang diperjualbelikan di wilayah Jakarta Barat. Mereka diamankan di sebuah kosan terletak di Jalan Kebonjeruk 17, Gang Pinang, nomor 46, Taman Sari, Jakarta Barat. Puluhan remaja berusia belasan tahun itu dijadikan sebagai penjajah di kawasan hiburan Taman Sari oleh tersangka yang bernama Eli. Sebelumnya, karena laporan masyarakat Kota Bogor, Kepolisian Resort Kota Bogor telah mengamankan setidaknya 4 orang tersangka terkait kasus perdagangan tersebut. Kasat Reskrim Polres Bogor Kota, AKP Condro Sasongko, mengatakan bahwa akhir-akhir ini kepolisian menerima pengaduan masyarakat di Kota Bogor bahwa anak perempuan mereka hilang. Polisi lalu menemukan 28 korban di dalam rumah tersebut. 11 diantaranya adalah anak di bawah umur. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia. Mereka diancam dengan hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda sebesar 120 juta rupiah. Sebelum di Sumatera Barat, arisan seks juga pernah dilakukan oleh sejumlah pelajar SMU di Situbondo, Jawa Timur. Pemenang dalam arisan tersebut dihadiahi kencan dengan pekerja seks komersial. Parahnya, para pelajar tersebut diduga terjangkit HIV/AIDS. Sebab para PSK yang di-booking, mereka terindikasi virus tersebut. Hal ini diketahui setelah Komisi Pemberantasan HIV/AIDS KPA bersama Dinas Kesehatan Situbondo melakukan pendataan dan tes cepat ke sejumlah PSK yang berada di lokalisasi Situbondo. Berdasarkan testimoni dari seorang penjajah cinta, dia mengaku sering dipesan untuk arisan seks yang digelar setiap pekan oleh sejumlah pelajar SMA di Situbondo. Kejadian ini jelas menjadi racun bagi generasi muda, apalagi dilakukan saat mengenakan seragam. November 2014 silam, tanah air dihebohkan dengan berita seorang wanita penjajah seks komersil tewas dibunuh di Hong Kong. Kala itu polisi menangkap Rurik Juting, seorang lelaki yang diduga membunuh 2 wanita di apartemen mewahnya di wilayah Wan Chai, Hong Kong. 2 wanita yang dibunuh Juting ditemukan dalam kondisi tanpa busana dengan luka di leher mereka. Salah satu korban pembunuhan adalah Sumarti Ningsih, seorang wanita asal Indonesia yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial. Ningsih ditemukan tewas di dalam sebuah koper yang tergeletak di balkon apartemen. 1 wanita PSK lainnya diduga berasal dari Filipina. Rurik telah ditangkap polisi dan diproses di pengadilan Eastern Magistrates. Pria 29 tahun itu akan dikenakan hukuman berat karena melakukan 2 pembunuhan. Pemirsa, itulah ke-7 kasus prostitusi menghebohkan versi On The Spot. Ronda Rousey, Anda pasti kerap melihat wajahnya di televisi. Selain menjadi artis, ternyata ia adalah petarung wanita nomor 1 di dunia. Begitu pula dengan Laila Ali. Para cantiknya diimbangi dengan kemampuan bertinju yang baik. Simak cerita mereka hanya dalam 7 petarung wanita cantik di dunia.